kalian bisa menganalisa perilaku orang-orang dengan menggunakan skema ini. Sehingga analisa kalian memiliki pijakan pengetahuan, bukan berdasarkan common sense, bukan berdasarkan teori psikologi sosial yang dipakai fenomena diri kita sendiri, fenomena tetangga kita, fenomena orang-orang di sekitar kita. Kurva kita akan naik terus, ekonomi kita akan turun. Sehingga 2 bulan kemarin kita diam di rumah itu sia-sia. Dan sekarang orang yang keluar rumah itu juga diantaranya adalah orang yang merasa sia-sia di dalam rumah. Ini tambah celaka sebetulnya. Kita baru sampai di attitude. Attitude kemudian menciptakan perilaku-perilaku manusia. Ya. Persuasi, pre-existing, cognitive response, sampai terbentuk attitude, itu adalah sebuah evaluasi manusia terhadap dirinya sendiri. Menyikapi bagaimana pengaruh orang lain terhadap kita. Psikologi sosial kan intinya cuma itu. Bagaimana perilaku lingkungan sosial berpengaruh terhadap psikologis kita, lalu berpengaruh terhadap perilaku kita di dalam sebuah lingkungan sosial. Itu aja sebetulnya. Ini gambaran sederhananya. Ya. Lalu sekarang saya mau cerita soal yang namanya self-regulasi dan perilaku manusia. Ini juga topik yang menarik dari psikologi sosial. Bagaimana kita memiliki self-regulasi diri dan bagaimana kita berperilaku. Dasarnya, kalau kalian lihat di gambar, ini sebuah konsep self-regulasi. Gambar ini saya bangun berdasarkan penjelasan teorinya. Ada stimulus itu dalam bentuk macam-macam informasi atau perilaku orang lain bisa ya. Lalu kemudian orang punya motivasi. Motivasi itu sederhananya adalah ide atau gagasan atau dorongan. Lalu orang menjadi punya motif. Motif itu adalah alasan, penjelasan tingkah lakunya, dasar dia tingkah lakunya atau rasionalisasinya terhadap tindakannya. Contoh sederhananya, ketika saya mendapat stimulus, 3 orang dokter meninggal, 1 orang perawat meninggal. Itu adalah stimulus dalam pikiran saya. Stimulus itu memberikan ide dan gagasan pada saya. Ide dan gagasan yang muncul adalah, kalau begitu, istri saya pun berpotensi mengalami sesuatu yang sangat fatal karena bekerja di rumah sakit dan berhubungan dengan pasien-pasien yang tidak diketahui apakah positif COVID atau tidak sebelum ada uji laboratorium. Karena tidak ada luka kan. Kalau orang kecelakaan, matanya pecah, hidungnya hancur, rahangnya hancur, kelihatan, oh itu kecelakaan, ada luka-luka. Kalau COVID kan hanya bisa diketahui dari hasil lab, rapid test sama swab test. Kemudian saya jadi punya motif yang menjadi tindakan saya pulang ke Jakarta. Saya bisa melakukan rasionalisasi. Kalau istri saya kemudian harus isolasi selama 14 hari, anak saya dengan siapa? Karena kan kita LDR nih, long distance relationship, tetapi tetap mesra. Anak saya dengan siapa? Udah bapaknya di Jember, ibunya masuk isolasi. 14 hari seorang anak tidak ketemu orang tuanya, masih umur 4 tahun, belum coming. Dia juga bisa stres. Sehingga rasionalisasi saya adalah pulang ke Jakarta. Dasarnya saya punya nggak? Punya. Surat edaran rektor, kuliah online. Kemudian saya bertindak, pulang ke Jakarta. Bertemu dengan istri saya dan keluarga saya. Tetapi sebetulnya saya mau cerita nih pengalaman saya.
Pada saat saya sampai di Jakarta, kecemasan itu masih kuat di dalam diri saya. Dan itu mempengaruhi mood saya untuk memberikan kuliah. Di kelas psikologi sosial, kelas psikologi untuk kesejahteraan sosial, dan kelas pekerja sosial dengan kelompok. Awal kuliah online saya hanya memberikan materi dalam bentuk teks, kalian baca. Kenapa itu terjadi? Karena kalau mau pakai bagan ini, tindakan itu saya lakukan, dasarnya motif saya adalah saya masih dikuasai oleh kecemasan dan stres. Ya. Tetapi ketika saya sudah menguasai kecemasan itu, saya kemudian memberikan rekaman suara kepada mahasiswa sebagai alat bantu saya untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Pertanyaannya adalah, dari sini kalian bisa tahu bahwa tindakan setiap orang itu sangat dinamis. Sikap orang juga sangat dinamis. Bisa tetap, bisa berubah. Ya. Saya memberikan materi kuliah juga sikap saya dan tindakan saya berubah. Dari yang semula hanya memberikan PowerPoint dan literatur dibaca deh, kalian bikin catatannya, kemudian saya tambah dengan memberikan rekaman suara, dan itu membutuhkan usaha yang lebih. Kalian sendiri saya yakin juga punya penjelasan-penjelasan rasional bagaimana self-regulasi dan perilaku kita sebagai manusia. Kemudian kalau kalian lihat di slide 9, itu ada sebuah gambar. Ini adalah sebuah proses bagaimana terbentuknya self-regulasi. Ya, singkat ya saya jelaskan. Ini bagian tentang self-regulasi. Input function itu adalah persepsi. Lalu goal standard itu ada tujuan kita, norma kita, value kita. Lalu dikomparasikan. Bagaimana kita mempersepsikan masker dengan hand sanitizer ini, itu nanti akan dikomparasikan dengan tujuan hidup kita. Kalau kita mau sehat dan selamat melewati pandemi COVID-19, maka persepsi kita, barang ini kita perlukan. Ini barang yang dibutuhkan. Sehingga output functionnya dalam bentuk perilaku adalah kemanapun kita pergi, kita akan pakai masker. Dan bawa hand sanitizer. Dan itu akan memberikan efek pada lingkungan kita. Kita bisa mempengaruhi orang lain ketika kita juga memakai masker dan bawa hand sanitizer. Tetapi ada disturbance-nya, yaitu orang-orang yang abai, orang-orang yang tidak peduli. Dari proses ini, kemudian kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita tuh masuknya, self-regulasi kita tuh masuknya yang negatif atau yang reducing loop atau yang enlarging loop. Kalau kita patuh pada ketentuan dan mau hidup sehat, kita masuknya yang reducing loop. Tapi kalau kita abai, kita nggak peduli, kita masa bodoh, dibesarkan itu namanya enlarging loop, kita melanggar semua norma-norma itu, kita tabrak semua. Ya akibatnya, ya dilihat kurvanya naik terus COVID-19 sampai sekarang. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang ceroboh, dan orang-orang yang kemudian terpaksa harus tertular gara-gara mereka yang ceroboh. Nah, dari saya itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, terutama yang menempuh mata kuliah psikologi sosial, karena ini adalah bocoran buat kalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit, sangat menarik sekali dan menimbulkan pertanyaan. Dari kolom chat ini ada dari Diva Yuniarsari sudah bertanya Bapak. Saya bacakan pertanyaan dari Diva Yuniarsari. Permisi, izin bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana mengatasi ketakutan berlebihan untuk beraktivitas di luar karena takut saja orang di sebelah mungkin termasuk OTG. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Silakan Pak Adi, dipersilakan untuk menjawab. Ya, ini kan kalau dilihat lagi dari teorinya,
si Kapus sekarang kondisi psikologisnya kan dalam rasa takut gitu kan. Lihat, selama kita mematuhi ketentuan protokol COVID-19, ya, kognitif kita dipersuasi dengan protokol COVID-19. Bagaimana kita hidup new normal nih sekarang. Jadi, untuk mengatasinya adalah satu, tetap tidak berkerumun. Kamu boleh keluar rumah, tapi dengan alat perlindungan diri yang memenuhi dan tidak berkerumun. Itu penting. Tidak kemudian kamu ke pasar, tidak yang banyak orang berkerumun, atau kamu olahraga di tempat yang berkerumun. No, tidak seperti itu. Ya. Artinya, kalau kamu mau keluar rumah, hanya pada saat memang itu penting sekali, misalnya ambil uang di ATM. Tapi tetap bawa yang namanya hand sanitizer dan membawa masker, lalu minimalisasi kontak dengan orang lain. Ya. Bicara seperlunya. Kalau perlu, tidak sama sekali. Dan ketika berada di dalam antrian, ya berjarak. Jangan desak-desakan. Kalau kemudian desak-desakan atau tempat yang mau kamu kunjungi itu penuh kerumunan orang, kamu harus ambil keputusan. Meninggalkan atau menunda. Dan setelah sampai di rumah, kalau kamu perginya untuk jarak yang cukup jauh, segera mandi, ganti baju, dan bajunya direndam, dicuci, ya, dengan deterjen. Ya, itu penting sekali untuk dilakukan dan bisa mengurangi kecemasan. Ya, dan yang lebih penting lagi, kamu harus yakin bahwa sebetulnya sih walaupun sudah menggunakan alat pelindung, potensinya juga tetap ada sih. Masker ini kan 75% saja, masih ada 25%-nya. Oleh karena itu, kalau kamu mau keluar rumah, usahakan minimalisasi berada dalam kerumunan. Ya, minimalisasi kontak dengan orang lain. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Itu sebuah sikap yang harus dibangun, sehingga perilaku kita juga perilaku yang aman dan nyaman. Jakarta ini mau dibuka mall tanggal 15 Juni. Mau dibuka nih mall 15 Juni. Dan itu pasti ada kerumunan luar biasa. Bagaimana kemudian kita tidak terpancing, jangan terpancing untuk berada di kerumunan. Jangan terpancing untuk ikut kumpul-kumpul, sudah kangen-kangenan nih, jangan. OTG itu sulit diprediksi siapa orangnya. Nggak ada yang tahu kok. Ya, jadi pesan saya, kalau kamu mau berpergian, bawalah alat pelindung diri. Ya, minimalisasi kontak dengan orang. Pergi seperlunya saja. Ya, itu saja sih tips dari saya sebagai orang yang wirawiri setiap hari ke daerah super spreading di rumah sakit. Baik, dari Mbak Diva Yuniarsari, bagaimana nih? Ada feedback tidak? Terima kasih, dirasa cukup ya. Pak Adi, saya ingin bertanya nih Pak. Ini juga saya alami mungkin. Iya, apa? Teman-teman mungkin juga mengalami ini ya Pak. Rasa bosan di rumah itu kadang mengalahkan ketakutan Mbak. Lalu gimana kita mengatasi rasa bosan ini agar tetap patuh pada anjuran pemerintah dan tidak keluar rumah sembarangan? Yang pertama begini, rasa bosan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Manusiawi sekali. Dan ini yang harus kita kita terima dulu, bahwa kita mengalami rasa bosan. Jadi rencanakan sebuah aktivitas yang bisa mendukung mengalahkan rasa bosan. Rasa bosanmu itu harus dialihkan. Saya sekarang ini
juga sedang mulai mengalami kebosanan, luar biasa bosannya. Tapi saya juga ingat bahwa saya harus selamat. Karena itu, saya mulai merencanakan sesuatu. Saya mulai merencanakan aktivitas. Yaitu anak saya ini kan harusnya masuk sekolah bulan Juli ini. PKB. Tapi karena COVID-19 jadi tertunda. Oleh karena itu, saya akan membuat homeschooling untuk dia. Saya menjadi dosen kalian dan bulan Juli saya akan menjadi guru bagi anak ini. Dan saya sudah mulai belajar untuk menanam kangkung, baby kangkung di dalam botol-botol aqua. Sehingga prinsip saya adalah di tengah kebosanan ini saya harus cut off dan saya harus memilih produktif. Oleh karena itu saya dengan istri saya sepakat untuk tetap produktif dengan membuat homeschooling bagi anak saya. Ogi bisa pilih mau produktifnya dalam hal apa. Misalnya jualan puding, ya, atau jualan pisang goreng online. Dan itu ternyata produktif. Dan ini sekarang banyak dilakukan loh. Bahwa COVID-19 memang pada satu sisi mengurangi aktivitas manusia bertemu secara langsung, tetapi secara virtual meningkat. Ini nanti ada ilmunya sendiri. Untuk menganalisa sebuah fenomena, menurunkan sesuatu dan menaikkan sesuatu. Ini namanya berpikir sistemik. Ada teorinya sendiri. Nantilah kalau COVID ini sudah selesai, saya akan mengajarkan kepada kalian. Dicatat aja sebagai hutang saya, bagaimana melatih kalian untuk berpikir sistemik. Jadi pilih aktivitas yang mendukung ke arah produktif. Sehingga saya bisa mengalahkan kebosanan saya. Ingat self-regulasi, salah satunya adalah goals. Kalian harus punya tujuan. Kalian punya persepsi, dan persepsi itu kalau kalian sandingkan dengan dikomparatorkan, dia sama atau enggak, atau ada perbedaan. Ya, gitu Gi. Jangan sampai stres Gi ya. Nanti kalau kamu jadi depresi repot pengobatannya, harus ke psikiater Gi. Bahaya, jangan sampai. Oke Bapak, siap. Terima kasih Pak Adi. Untuk teman-teman bisa bertanya dengan ini, melambaikan tangan. Produktif di era seperti ini memang sulit ya Bapak. Semua dibatasi. Sulit, aku sulit. Tapi gini loh, maksud saya, semakin kita menolak realita, maka semakin berat. Oleh karena itu lebih baik kita terima saja realita ini dan mulai berpikir produktif. Silahkan Mas Faisal, bisa dibuka speakernya. Ya, terima kasih teman-teman Himagas telah memfasilitasi kami warga untuk tetap produktif dalam kegiatan-kegiatan diskusi. Terima kasih Pak Adi atas materi yang disampaikan. Jadi kan tadi Pak Adi di awal menjelaskan bahwa ada dua kelompok besar yang terbagi di masyarakat terkait dengan COVID ini. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Nah, saya salah satunya hingga hari ini pun juga tidak peduli dengan pandemi COVID ini. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah orang-orang yang tidak peduli ini terhadap realita COVID, padahal kalau kita lihat angka pertambahan konfirm orang-orang pengidap COVID juga bertambah, apakah orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang acuh terhadap COVID ini dapat dikatakan tidak normal, Pak? Ini bukan urusannya tidak normal atau tidak normal. Iya. Urusannya, kamu punya sensitivitas dan kesadaran atau tidak. Itu saja. Ya. Kalau kamu punya sensitivitas, kalau kamu punya kesadaran, maka kamu akan mengikuti protokol itu. Kalau kamu sensitif bahwa di rumahmu ada lansia, ada orang tua yang juga mungkin sudah punya komorbid, ya, penyakit penyerta, kamu mungkin akan lebih patuh mengikuti protokol ini. Ini bukan urusan normal atau tidak normal, tapi peka atau tidak, sadar atau tidak.
Ya. Pilihan ini masing-masing memberikan resiko. Bagi yang patuh, resiko terinfeksinya rendah. Bagi yang tidak patuh, potensi terpaparnya menjadi tinggi. Maksud saya begini, jangan sampai setelah kamu terinfeksi COVID-19, kamu baru sadar. Karena apa? Ketika kamu harus menjalani swab test, kalau kamu tidak patuh terhadap protokol, juga tidak apa-apa. Tetapi resikonya, kamu dan orang-orang di sekitarmu itu berpotensi lebih besar terinfeksi COVID-19. Asal tahu saja, ketika alat swab test itu masuk ke hidung, itu seperti cotton bud, tapi lebih besar, dan sakitnya luar biasa. Ya, karena masuk ke saluran pernapasan, sakitnya luar biasa. Dan itu harus 2 kali. Kalau swab test pertama negatif, tetap harus dikonfirmasi dengan swab test kedua. Artinya ada alat lagi yang masuk. Kenapa harus dikonfirmasi? Karena bisa jadi swab test pertama untuk mengambil cairannya itu bisa jadi tidak tepat berada tempat berkumpulnya virus itu berada, sehingga harus dikonfirmasi ulang. Ketika hasilnya positif dan kamu mengalami gejala yang berat, maka ventilator itu akan masuk lewat hidung sampai ke saluran pernapasan. Dan itu sakitnya luar biasa. Nah. Sakit sekali. Nah, untuk Ahmad Faisal, silakan. Hidup itu kan sebuah pilihan. Tapi jangan sampai kamu menyesal. Ya, jangan sampai menyesal. Ketika ada orang yang kamu cintai terpaksa harus dirawat inap karena COVID-19 dan diisolasi karena kamu OTG. Karena kesadaran orang itu sangat ditentukan oleh dirinya sendiri kan, kalau dilihat dari teori yang tadi. Ya. Cobalah untuk patuh pada protokol COVID-19. Untuk masa depanmu sendiri dan untuk orang-orang di sekitarmu yang kamu cintai. Ibu, bapak, kakak, nenek, saudara sepupu, dan lain sebagainya. Ya. Mas Faisal, apakah ada feedback? Cukup. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin dari skala 1 sampai 10 saya sudah meningkat tingkat keparnoan saya terhadap COVID. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan. Syukurlah. Dari Alwan Nabil, silakan Mas Nabil, bisa dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Ya, selamat sore Pak Adi. Sore Bil. Ya, ini Sehat, Pak Adi. Bil. Alhamdulillah. Aku mau tanya Pak Adi terkait dengan self regulation dan perilaku manusia yang ada di dalam PPP. Di situ kan stimulus, motivasi, ide gagasan. Namun terkadang kan kita juga bagaimana Pak Adi ya? Ibaratnya nih sudah mau menentuin kalau kita mau ngopi, tapi tiba-tiba saat kita mau keluar kita itu jadi takut Pak Adi. Takut artinya stimulus yang kita bentuk akhirnya gugur kembali Pak Adi. Apakah itu juga bisa diperhitungkan atau gambaran lebih sederhananya saja ketika kita stay at home, kalau kita bicara teori yang tadi dipaparkan oleh Pak Adi, kita mau beli telur lah di depan rumah. Lah tingkat keparnoan seseorang ini kan berbeda-beda Pak Adi. Betul. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Adi sendiri, apakah stimulus ini bisa hancur secara tiba-tiba atau bagaimana Pak Adi? Itu aja sih sederhananya. Bisa Bil, bisa sekali. Ya. Dari contoh yang tadi aja, kita mau beli telur ke warung, tapi kemudian kita merasa takut sekali, merasa cemas sekali, sehingga membatalkan. Ya. Tapi harus diingat, ketika pembatalan itu dilakukan kan kita punya motifnya, Bil. Ya, motifnya adalah dasar, alasan, penjelasan, rasionalisasi kenapa kita membatalkannya.
Membatalkannya misalnya karena saya belum bisa mengendalikan kecemasan saya. Saya masih sangat takut sekali terinfeksi. Memang tidak tertutup kemungkinan kok bahwa COVID-19 ini menimbulkan paranoid tersendiri untuk bertemu dengan orang lain. Iya, jujur saja iya. Memang itu memberikan masalah mental yang baru. Apalagi untuk orang-orang yang pada dasarnya memiliki riwayat gangguan kecemasan. COVID-19 ini bisa menjadi trigger tersendiri yang bisa memicu naiknya tingkat kecemasan seseorang. Ya. Jadi bisa sekali tindakannya kemudian adalah membatalkan karena ada rasionalisasi saya belum bisa mengontrol kondisi psikologi saya. Bagi sebagian orang akan menganggap cemen amat sih, cemas itu kan sesuatu yang irasional. Ya enggak. Kalau sudah gangguan kecemasan, itu sudah berbeda dengan kecemasan. Kalau kecemasan itu kita tahu triggernya apa. Dan ada awal dan akhirannya. Kalau sudah sampai pada gangguan kecemasan, kita sudah tidak tahu lagi. Triggernya bisa apapun. Munculnya bisa tiba-tiba. Responnya atas gangguan kecemasan itu bisa tiba-tiba menangis tanpa alasan, menjerit-jerit tanpa alasan. Lebih berat lagi. Dan COVID-19 ini juga memicu hal itu. Gangguan kecemasan juga bisa terpicu karena COVID-19. Menjadi lebih berat. Buat teman-teman yang skizofrenia juga lebih berat. Pada satu sisi mereka tetap harus kontrol, rutin ambil obat di rumah sakit, tapi pada satu sisi ada kecemasan juga yang mengikuti mereka. Bayangkan kalau sudah skizofrenia, tambah lagi positif COVID-19. Ini di Rumah Sakit Menur Surabaya sekarang ada 7 orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat, yang positif COVID-19. Saya hanya belum tahu datanya, apakah mereka itu ODGJ yang di rumah, artinya punya caregiver, atau gelandangan psikotik, atau yang hidup di panti. Nah, kalau mereka gelandangan psikotik, kan berbahaya. Satu sisi mereka sudah terputus realitanya karena skizofrenianya, dan pada satu sisi mereka COVID-19. Mereka jalan-jalan ke pasar, ketawa ketiwi sembarangan gitu kan, droplet nih, udah menyebarkan ke banyak orang. Karena itu gelandangan psikotik ini juga termasuk kelompok yang super spreader. Orang-orang yang cepat menularkan kepada orang lain. Nah kan, kasihan kan yang kayak gini. Nah, jadi begitu Bill ya. Itu wajar kok. Wajar. Kalau misalnya karena kecemasan, lalu kita membatalkan mengambil keputusan, tapi ada dasar rasionalitasnya kalau dari teori ini. Karena misalnya kamu belum bisa kontrol kecemasannya. Daripada kemudian nanti relapse di warung, begitu habis beli telurnya dapet, terus kamu langsung jongkok di depan warung, karena ketakutan, keluar keringat dingin, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, jadi lebih baik kamu di rumah, terhindar dari relapse. Kan gitu. Ya, nanti deh soal kesehatan jiwa ini saya omongin ini dengan kalian, soalnya kalian juga orang-orang yang sedang berada di usia untuk mengalami salah satu jenis gangguan jiwa. Itu aja Bill ya. Gi. Iya, Mas Nabil mungkin ada feedback? Ya mungkin lain kali lah Bapak, nanti mungkin teman-teman Himakes juga menghubungi Bapak lagi terkait dengan kesehatan jiwa gitu Bapak, biar lebih seru lagi nanti ngobrolnya. Cukup Bapak, cukup Ogi. Terima kasih Mas Nabil. Selanjutnya Bapak dari Ardiah Ratri Hapsari. Disilahkan Ardiah, bisa menyalakan mikrofonnya. Iya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan, juga kepada Bapak Adi yang sudah berkenan memberikan waktunya di sore ini untuk kami, untuk mengisi kembali kognisi kami setelah lama di rumah. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, pada masa pandemi ini nggih Pak, semua aktivitas itu kan kita kebanyakan dilakukan secara online.
dan itu sangat membatasi ruang gerak kita, hanya berkungkung di rumah saja. Nah, saat kita bosan dan kita alihkan mungkin menggunakan media sosial ataupun belanja-belanja di online shop seperti itu. Nah, tapi kecenderungan hal itu menimbulkan suatu adiktif bagi kita, Pak. Menimbulkan kecanduan untuk terus belanja online begitu, karena kurangnya kegiatan untuk kita lakukan. Sehingga adakah kiranya cara-cara kita untuk menanggulangi kecanduan belanja online itu, karena belanja online ini tercipta akibat rasa bosan kita di rumah. Begitu, Pak. Terima kasih. Ini menarik sekali, Bapak. Ya, begini ya. Yang pertama, yang penting ya, Ardia Ratri Hapsari, lihat lagi konsep self-regulation itu ya. Lihat lagi. Apakah adiksi itu setelah kamu komparasikan antara input proses dengan goals itu, dia ada no difference atau ada diskrepansinya. Ya, kalau antara input proses persepsi kamu dengan tujuannya itu tidak ada perbedaan, sehingga perilakunya yang sama bisa diteruskan. Tapi kalau kemudian ada diskrepansinya adalah kemudian terjadinya peningkatan kebiasaan belanja online. Itu artinya kamu harus merubah perilaku. Ya, output prosesnya adalah perubahan perilaku. Daripada buat belanja-belanja, lebih baik lakukan sesuatu yang produktif yang mendukung ke arah peningkatan kemampuan dan pemahaman keilmuan, atau untuk menguasai keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan. Ini misalnya begini. Di mata kuliah metode pekerjaan sosial dengan kelompok, saya menyampaikan tentang konsep metode partisipatori dalam mengelola kelompok. Itu pasti sesuatu yang asing buat kalian. Karena itu, belajar yang namanya metode partisipatori itu apa? Oh, ini ada hal yang baru nih. Oh, metode partisipatori apa sih? Tekniknya apa aja sih? Nah, kuasai teknik-tekniknya itu, pelajari gitu. Nambahkan pengetahuan baru, kalian jadi tidak belanja. Atau kemudian kalian menggalang bantuan sosial online untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalnya di tempatnya Ardia Ratri, ada tetangga yang miskin dan tidak menerima bansos. Daripada kemudian rame-rame di media sosial, di Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, coba kemudian menghubungi teman-teman Himakes, ini ada tetanggaku yang butuh bantuan, karena misalnya yatim piatu dan butuh gula dan lain sebagainya, atau tidak terdaftar di bansos. Menjadi lebih positif kan kegiatanmu, tidak belanja-belanja online lagi kan, ya. Atau banyak sebetulnya kegiatan yang bisa dilakukan. Atau kemudian kamu meningkatkan skill bikin kue, ya, bisa dilakukan. Artinya uangmu itu bisa untuk hal produktif. Belanja online oke, tapi misalnya untuk beli kebutuhan membuat bahan makanan, dan makanan yang kamu hasilkan itu bisa dijual. Kamu bisa mendapatkan passive income, menjadi social entrepreneur, produktif di era pandemi COVID-19. Itu menjadi pengalaman yang jauh lebih penting menurut saya. Terima kasih Mbak Adi. Ardia Ratri Hapsari, apakah ada feedback? Ya, cukup Mbak Moderator. Terima kasih atas sarannya Bapak Adi. Ya, sama-sama. Bapak, ya. ada penanya dari Adinda Gista dan Firmansyah Hadiraja. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya Pak. Ya, sebenarnya terima kasih atas materi yang sangat menarik dan juga sangat memotivasi saya seperti itu. Nah, pertanyaan saya di sini seperti ini Pak.
ketika saya mendapat tuntutan praktikum gitu untuk menyelesaikan proposal. Nah, saya berada di wilayah Surabaya yang dimana di wilayah ini merupakan zona hitam itu. Nah, dan juga orang-orang sekitar sini tuh tidak saya kenal seperti itu. Nah, bagaimana caranya saya untuk bisa berani observasi atau terjun lapang untuk mencari data-data untuk menunjang proposal saya seperti itu, Pak. Menumbuhkan semangat saya lah seperti itu. Iya. Gini, Adinda Agista, kamu memang celaka sekali berada di zona hitam Surabaya ini ya. Dan ini tentu sebuah ini threat kalau menurut saya sih, ancaman gitu ya. Bukan challenge gitu. Kamu lakukan adalah apa yang bukan ini ya, sederhanakan topikmu disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya, karena ini kan hitam nih ya, jadi kamu nggak bisa sembarangan, Adinda Agista nih nggak bisa sembarangan ketemu sama banyak orang. Tentukan topik yang sangat sederhana yang mungkin kamu lakukan dan meminimalisasi kamu untuk cari data. Misalnya begini, tingkat RT, jumlah anak, jumlah data demografinya RT. Jadi kamu nggak perlu sampai ke RT, nggak perlu sampai RW, nggak perlu sampai kelurahan, nggak perlu sampai kecamatan. Ya, itu aja Adinda Agista. Ya. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Untuk Mas Firman Adiraja, boleh menyalakan speakernya. Ya, terima kasih moderator. Selamat sore. Benar kan? Ya, selamat sore. Jadi saya ingin bertanya Pak, sebenarnya dalam pandemi ini perubahan perilaku kita itu sebenarnya kita merubah perilaku dikarenakan menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita, atau kita yang mengubah lingkungan kita atas keinginan diri kita sendiri, Pak. Pertanyaan ini saya muncul dikarenakan pada saat hari raya kemarin saya terpaksa harus melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid. Nah, itu kebetulan saya melaksanakan sholat Id di masjid yang penerapan untuk pencegahan penularan COVID-19 itu masih agak rendah. Jadi hanya sekedar ada cuci tangan, kemudian tidak ada larangan tidak boleh masuk ketika tidak memakai masker. Nah, juga jaraknya masih ada yang menentukan berjarak dan juga ada yang tidak. Nah, kebetulan masjid saya ini tidak ada jarak. Nah, kemudian banyak orang yang lebih cenderung tidak memakai masker. Nah, saya di situ hampir saja terpikir kok saya pengen nggak pakai masker aja gitu loh. Motivasi saya muncul karena lingkungan saya gitu loh, Pak. Nah, sebetulnya perubahan sikap ini lebih kepada keegoisan kita sendiri untuk menyelamatkan kita sendiri, atau karena faktor lingkungan seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Firman Syah Adiraja. Waduh. Ya. Gini, satu, sikap itu tidak ada urusannya sama ego, sama egoisme, nggak ada. Kalau baca slide PowerPoint-nya itu, sikap adalah hasil evaluasi kita secara psikologis. Ya. Sikap itu adalah persiapan mental kita untuk menentukan perilaku. Dalam diskusi ini, kita bicara psikologi sosial, itu artinya bagaimana pengaruh lingkungan terhadap diri kita. Lingkungan pandemi COVID-19, ada orang yang berperilakunya pakai masker, ada yang tidak pakai masker, ada yang sembrono, ada yang tidak sembrono gitu ya. Lalu kalau lihat dari proses pembentukan sikap yang sudah saya jelaskan di atas itu kan
bagaimana kita mendapatkan bujukan. Tadi kamu udah ceritakan, kamu tahu aturannya, ya. Kamu udah tahu, kamu udah lihat, lalu ada bujukan lain dalam bentuk orang-orang yang tidak pakai masker. Bagaimana kemudian kamu menentukan sikap-sikap awal? Sikap-sikap awalnya kan mulai masker. Orang lain juga nggak pakai masker kan? Itu menunjukkan bagaimana lingkungan mempengaruhi pembentukan pre-existing. Kognitif prosesnya sudah mulai dipersuasi dengan kehadiran orang-orang di sekitar. Yang tidak pakai masker, yang tidak berjarak, berarti aman-aman saja. Tapi kan kemudian kamu melakukan bentuk evaluasi dirinya, kemudian menghasilkan yang berbeda kan. Pre-existingnya mulai tergoda, tapi kemudian kamu putuskan, saya tetap harus pakai masker. Sehingga ketika sampai pada mengambil keputusan adalah bentuk keputusanmu adalah keputusan yang kamu inginkan, favorable. Yaitu pakai masker untuk kesehatanmu sendiri. Bentuk sikapnya dan perilakunya sama. Apa jadinya kalau kemudian kamu juga ikut-ikutan tidak pakai masker? Yang tadi saya bilang di awal, bahwa kita tidak bisa mengontrol. Kawan itu sifatnya adalah mengajak orang, mengajak supaya sikap dan perilaku orang sesuai. Dengan itu akan berkontribusi terhadap menurunkan atau memperlambat kurva COVID-19. Tapi yang terjadi kan sekarang tetap aja meningkat, ya, terus naik, dan ke depan potensi ekonomi kita semakin melambat itu juga besar. Itu dalam konteks makronya. Konteks mikronya yaitu individu ya sebaiknya semakin memperlihatkan evaluasi dirinya juga baik. Ingat, ini kita harus bersiap-siap menghadapi second wave-nya. Sejak era new normal ini diberlakukan, new normal itu bukan dipahami sebagai kita kembali hidup normal seperti dulu ya, enggak. Dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi sekarang di pandemi COVID-19. Tapi kan kita tentu sulit untuk melepaskan diri dari norma dan perilaku yang sudah hidup di dalam diri kita selama sekian puluh tahun. Sudah terinternalisasi sekian lama. Ya. Oleh karena itu ya saya harap kalian pintar-pintar dalam menyesuaikan diri, dalam beradaptasi. Karena intinya regulasi diri itu berbicara bagaimana koreksi diri kita untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan sekarang. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat ya. Tadi ada penanya Ya. dari Mbak Kang Kanti. Silahkan Mbak, monggo dinyalakan speakernya. Oh ini, ditulis saya bacakan. Mohon maaf Bapak dan moderator, saya di sini susah sinyal. Izin bertanya lewat kolom chat. Jadi begini, saya berada di lingkungan perumahan yang salah satunya keluarga sudah terpapar COVID, tapi alhamdulillahnya keluarga sudah sembuh dan mulai bisa beraktivitas kembali. Nah, di sini saya melihat beberapa orang, bahkan saya juga memiliki ketakutan untuk berinteraksi terhadap mantan tersebut. Padahal mantan pasien tersebut sebelum terkena COVID termasuk sangat dekat dengan para tetangga. Nah, apakah sangat berpengaruh terhadap psikis keluarga tersebut karena pastinya merasa dijauhi oleh tetangga? Dan bagaimana cara mengatasinya jika sebagai tetangga atau sebagai mantan pasien tersebut, Pak? Terima kasih banyak. Salam buat istri dan rindu, Pak. Waduh. Gini ya, Kasih, yang memang sekarang sudah muncul stigma dan diskriminasi baru terhadap orang-orang COVID dengan 19. Ya. Keluarga mereka secara psikis juga mengalami tekanan, iya. Ada kemungkinan mereka juga mengalami pembatasan untuk berinteraksi seperti itu.
tidak bisa lagi kembali seperti semula, termasuk juga pasien COVID-19 itu. Lalu apa sih, kalau saya berpikir begini loh, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong keluarga ini? Dari perspektif kita sebagai orang yang belajar ilmu kesejahteraan sosial. Kita harus tahu dulu historisnya. Seseorang setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu harus melakukan swab test lagi sampai 2 kali kalau tidak salah. Untuk memastikan bahwa mereka betul-betul sudah sembuh. Kemudian kita coba dengan cara menghubungi dulu lewat telepon, komunikasi dulu lewat telepon. Atau kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, kita tahu misalnya tahapan-tahapan si orang perumahan itu bahwa dia sudah dinyatakan sembuh total setelah 2 kali swab test, ya kita edukasi ke masyarakat supaya pelan-pelan bisa terintegrasi kembali dengan masyarakat. Ya. Masyarakat ini kan sekarang kondisinya juga sudah mengalami ketakutan terinfeksi. Ya, oleh karena itu masyarakatnya juga perlu diedukasi. Ini menjadi bagian penting pekerjaan tambahan buat orang-orang yang belajar ilmu kesejahteraan sosial sebetulnya. Kira-kira ruang lingkup pekerjaan kita memang seperti itu. Ya. Ini saya cerita satu pengalaman teman skizofrenia itu, mereka yang kemudian berani menjadi penyintas itu menceritakan pengalamannya secara terbuka kepada masyarakat sebagai bagian dari edukasi masyarakat. Ya. Contoh dari 3 orang perempuan di Depok yang terinfeksi COVID dan berani speak up itu sebetulnya ada sebuah teladan yang bagus dan paling efektif untuk mengedukasi masyarakat. Tapi memang tidak semua orang berani. Dan memang salah satu upaya mengatasi stigma ya melawan stigma dengan berani membuka diri sehingga wawasan orang juga jadi terbuka. Ya. Sehingga sebetulnya salah satu konteks saya menceritakan orang dengan skizofrenia di kelas, di kampus itu juga upaya untuk mereduksi stigma pada teman-teman kelompok rentan seperti ini. Kira-kira begitu, Gi. Siap Bapak, terima kasih telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali sore hari ini. Karena keterbatasan waktu ya teman-teman, dicukupkan saja pertanyaannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil, jadi regulasi diri ini merupakan kemampuan untuk mengontrol perilaku diri sendiri. Tidak perlu menunggu COVID untuk meregulasi diri. Sebenarnya pada setiap harinya itu sudah dapat melakukan pengontrolan ini. Jadi penggunaan suatu proses yang mengaktifasikan pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Untuk Bapak nih, dapat memberikan suntikan moral bagi kita semua nih Pak. Ya, yang penting begini, harapan saya adalah kalian semua sehat semua. Saya ingin bertemu dengan kalian kembali di kampus dalam keadaan lengkap. Ya, tidak ada satupun mahasiswa saya yang harus mengalami hal yang sangat fatal. Ya, kita bisa bertemu lagi. Lalu yang kedua, tetaplah produktif untuk mengatasi rasa bosan kalian. Pelajari hal-hal baru, jadikan ini sebagai tantangan kalian untuk menguasai sesuatu yang baru. Jangan menyerah dalam kondisi seperti ini. Kita harus berhenti untuk mengeluh, stop complaining. Lalu mulai melakukan aksi. Ya, kalian orang-orang yang belajar ilmu kesejahteraan sosial harus bisa menjadi contoh lewat hal-hal kecil yang kalian lakukan. Misalnya, kalian belajar bercocok tanam yang semula tidak punya hobi, tidak punya minat sama sekali, belajar bercocok tanam. Manfaatkan waktu yang ada, karena sebentar lagi kan libur panjang nih. 3 bulan kalian akan di rumah tanpa kegiatan kuliah.
Kalian harus punya perencanaan. Mau melakukan apa? Mau melakukan hobi yang suka main gitar, mulailah produktif. Misalnya dengan belajar lagu-lagu baru, belajar chord-chord baru, belajar notasi baru yang lebih sulit-sulit. Atau kemudian kalian belajar bercocok tanam, kalian belajar keterampilan atau ilmu baru, silakan. Atau kalian mau produktif berjualan juga silakan. Yang penting dalam 3 bulan itu kalian melakukan sesuatu sebagai bentuk perlawanan atas COVID-19 secara sosial. Ya. Ingat, kalian harus berjanji dengan saya, kita ketemu lagi di kampus Visip UNED dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan harus berjanji itu pada saya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada diskusi hari ini.